Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Among Tani Foundation. Malam hari ini di studio kami sudah ada narasumber yang ini juga bukan cukup lagi, tapi sangat hebat sekali. Sebagai orang asli Batu, kelahiran Giripurno, kemudian melanglang buana ke Tarakan, tapi kemudian beliaunya kembali ke Kota Batu untuk memimpin sebuah lembaga yang sangat-sangat dibutuhkan dalam kondisi negara yang seperti saat ini. Pun juga bagi Kota Wisata Batu sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Timur, bahkan juga di tingkat level Indonesia maupun juga internasional. Baik, langsung saja saya sapa Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu, Ibu Dr. Hajah Agus Surya Dewi MPD. Selamat malam Bu Dewi. Selamat malam. Tapi saya juga boleh mengatakan selamat datang kembali ke Kota Batu nih Bu. Alhamdulillah, iya. Iya, karena sekali. Bu Dewi sudah 30 tahun lebih berada di Tarakan. Iya. Kemudian sempat juga memimpin BNN yang ada di sana sebelum menggantikan pimpinan BNN Ibu Mudawaroh waktu itu di bulan April 2021. Betul. Bu, kira-kira kalau saya boleh bertanya yang sangat simpel, Bu, perasaan jenengan setelah meninggalkan Kota Batu sekian lama kemudian kembali lagi ke Kota Batu bagaimana? Ya, ini cerita tentang masa lalu dan masa kini ya. Masa lalu dan masa kini. Ya, sejarahnya itu sebenarnya simpel. Orang tua saya anaknya perempuan semua. Oh, oke. Perempuan semua kalau tinggal di desa, nanti kelas 6 SD aja sudah dilamar orang. Nah, gitu. Awal mula cerita. Untuk itu saya sebenarnya sebelumnya itu ikut nenek saya, tapi karena orang tua sudah merantau lebih dulu, akhirnya saya memutuskan ikut di tahun 82. Itu saya kelas 6 SD akhirnya pindah ke sana. Nah, kemudian perjalanan itu sampai singkatnya ya, ketika saya sudah berkarir di pendidikan, kemudian saya beralih ke BNN. Saya dulu fungsional, latar belakangnya adalah pendidik. Oke. Nah, kepala sekolah beberapa kali gitu kan. Terus kemudian saya punya peluang untuk membantu BNK sebelumnya. Nah, kemudian beralih ke BNN karena instansi vertikal begitu. Jadi saya di SK-kan oleh Wali Kota Tarakan pada saat itu. Kemudian menjadilah saya menjabat kepala BNN Kota Tarakan. Berapa tahun itu Bu? 2012 sampai pindah kemari 2021. 2021, hampir 9 tahun. Iya. Nah, kemudian sebelum saya pindah ke sini, saya ditawarkan oleh pejabat di BNN, pejabat tingginya, Pak Sestama, bisa mengikuti karena saya sudah cukup lama. Tentu di sana juga memikirkan karir saya. Jadi saya ditawarin untuk ikut open bidding eselon 2. Nah, setelah saya sudah 10 hari ini, jelang hari terakhir pada saat paparan, saya WA Pak Sestama, Pak, untuk tidak diberi nilai saya. Kenapa seperti itu? Saya memilih di Kota Batu. Oh, begitu. Iya. Karena kalau mungkin tuh lulus bisa jadi panjenengan tidak Jakarta, kembali ke Kota Batu. Iya, jadi saya milih nggak apa-apa Pak, saya tetap eselon 3. Itu sebenarnya eselon 2 sudah di sana. Okay. Saya tetap eselon 3, saya enggak masalah, tapi saya di Kota Batu. Karena memang impian saya itu saya akan kembali ke Kota Batu gitu. Pada saat saya masih produktif lah gitu. Saya ingin kembali ke Kota Batu, ingin ya mengabdikan di
tempat kelahiran di tempat saya. kelahirannya. Iya. Ya. Memdharma baktikan lah untuk Iya. tempat kelahiran. Bu, tapi yang lebih menarik lagi, sepanjang BNN Kota Batu berdiri, jenengan sudah menjadi kepala yang kelima, itu semuanya adalah dari unsur kepolisian. Iya. Jenengan sendiri yang boleh dikatakan dari bukan teman-teman kepolisian gitu. Terakhir adalah Ibu Kompol Sudawaroh AKBP, ya. Muda- AKBP. 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 Ya. Gimana Bu itu Bu? Kok bisa terjadi? Bisa karena di BNN itu di BLN itu multi, semuanya bisa berada di BNN. Dari TNI juga bisa, kepolisian bisa, ASN juga Dan bisa. kebetulan kalau di Kota Batu dari kepolisian semua ya, Dan dari awal. BNN itu kan instansi sipil, Ya, bukan instansi militer, bukan, ya, betul. tapi instansi sipil. Nah, saya itu juga Dewi AKBP. Kalau AKBP biasanya di depan kan, ini AKBP-nya di belakang. AKBP-nya di belakang. Iya. Dewi, Dijaga aku bukan polisi. Oh, yes, keren. Iya. Ya. Aku bukan polisi. Aku bukan polisi. Karena kalau dari keberapa itu, dan saya memang memang awalnya saya membantu di BNK. Jadi pengurus di BNK masih forum dulu ya. Yang ketuanya adalah ex officio wakil kepala daerah kalau BNK saat itu. Jadi saya memang merintis dari awal ya untuk BNK ke BNN ini. Gitu. Nah, setelah Bu Dewi juga menjadi salah satu-satunya yang sementara ini orang dari luar kepolisian yang memimpin BNN Kota Batu. Ketika jenengan dilantik pada tanggal 4 tanggal 5 kalau tidak salah, 5 April, tanggal 6 jenengan langsung sudah membuat sebuah gebrakan. Ya, kalau tidak salah waktu itu ada yang disebut sebagai program inovasi untuk perlindungan generasi produktif sasaran narkoba. Nah, apakah sebelum jenengan membuat program seperti ini, jenengan sudah mempelajari tentang karakteristik Kota Batu itu sendiri, Bu? Tentunya juga karena latar belakang panjenengan yang sebagai orang Giripurno itu gimana? Jadi kalau saya melihat Batu itu sebenarnya kota wisata yang mana kebanyakan itu pengguna-pengguna itu adalah pengunjung juga, yang mewarnai itu sebenarnya juga pengunjung juga. Mereka datang ke sini untuk bersenang-senang lalu pergi. Tetapi yang kita perlu waspadai ini adalah para generasi muda yang memang orang asli Batu. Ini yang perlu kita sadarkan untuk jangan sampai menggunakan narkoba. Kalaupun sudah terlanjur, kita ada namanya program rehabilitasi. Nah, ini yang memang sangat penting. Sama pentingnya di program BNN itu memang ada 4 yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah strateginya hard power approach, itu sisi pemberantasan dari segi hukum ya, itu ya untuk penangkapan, pokoknya yang hard lah gitu ya. Kemudian soft power approach itu adalah yang dengan pendekatan yang humanis. Itu salah satunya adalah P4GN. Nah, kita melaksanakan pencegahan dulu sebelum terjadi kan gitu. Termasuk kepada generasi muda, mulai dari anak-anak kita edukasi, kita imunisasi. Nah, ini kan akan lebih baik daripada yang sudah terlanjur kan begitu. Namun bagi yang sudah terlanjur, ini ada program rehabilitasi. Nah, itu berada di soft power approach. Ya. Kemudian smart power approach, ya salah satunya seperti kegiatan kita malam ini. Ini nanti kan akan ditonton, akan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan internasional, karena sudah borderless ya, tidak mungkin batasi itu. Nah, ini program-program seperti ini
memang penting harus dilakukan karena sekarang itu eranya sudah era digital, kemudian era berselancar dengan internet kan begitu. Jadi kita harus pandai bagaimana marketing publiknya itu untuk BNN itu supaya terlihat di seluruh bahkan seluruh dunia itu dengan smart power approach. Itu adalah cooperation. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan seluruh instansi baik itu vertikal maupun dengan pemerintah daerah. Kita kolaborasi. Bagusnya kolaborasi itu adalah ketika kami tidak ada anggaran, di sana ada anggaran, di pemerintah kota ada anggaran misalnya, kita bersama-sama sehingga kita nggak sendiri-sendiri. Kalaupun di misalnya pemerintah kota ada program P4GN, ayo kita bicarakan bersama apa yang akan dilakukan sehingga kita tidak membuang-buang anggaran di sana melakukan ini, di sini sama melakukan ini, tapi kita kolaborasikan. Gitu. Agar tidak mubazir, Bu, ya. Agar tidak mubazir. Betul. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan, Bu, sebagai kota wisata, Kota Batu ini sebagai kota wisata, kemudian kalau kita mungkin flashback ke kota Jenengan dulu di Tarakan. Nah tentunya lebih kalau dikata ngomong soal takaran itu kan antara berat dan ringan, Bu. Menghadapi orang-orang di kota wisata ini bagaimana, Bu? Kalau di sebelumnya, saya bertugas di sebelumnya, itu sisi hardnya yang saya rasakan di sana lebih besar. Karena di sana kotanya adalah perbatasan, kemudian kepulauan, itu untuk peredaran itu lebih besar daripada di Kota Batu. Nah kalau di sana itu saya sampai kiloan, jumlahnya sampai pernah 5 kilo, 2 kilo, 41 kilo. Hitungannya sudah kilo ya, bukan lagi apa yang kecil itu. Bukan lagi gram. Bukan lagi gram gitu ya. Kalau di sini gram dan itu penggunaan dan masyarakat di sini kelihatannya juga lebih lebih cerdas gitu ya. Untuk strategi mereka itu lebih cerdas dibandingkan ketika saya bertugas di Kalimantan Utara. Mereka itu lugu-lugu dengan barang segitu ya ditenteng segitu gitu. Kalau di sini beda, strateginya sudah beda. Mereka bahkan tidak pernah ada barang pada dirinya. Jadi sistem ranjau kalau di sini. Udah saya taruh di sana, saya taruh di keramaian, bahkan seperti itu orang tidak akan tahu kalau dia ada pot bunga misalnya di alun-alun, ditaruh di sana, tinggal telepon ambil di sana barangnya. Ininya transfer dulu, barangnya kamu ambil di sana, nah sudah hilang gitu. Terputus, sistem terputus gitu kalau untuk di kota wisata ini. Dan ya itu yang saya katakan bahwa strategi untuk menurunkan ini mengimunisasi mereka yang belum terkena dan merehabilitasi bagi mereka yang sudah kadung ya, bahasa sini itu kan kadung, terlanjur menggunakan, kita rehabilitasi. Iya, Bu, dengan status kita Kota Wisata Batu ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, paling tidak bahkan kabar terakhir sudah mampu mengalahkan Jogja dan Bandung. Artinya kan juga kedatangan orang-orang dari luar daerah kita itu kan juga sangat besar sekali, Bu. Nah, itu kalau pengaruhnya terhadap peredaran sendiri di Kota Batu lebih banyak dari mereka-mereka yang datang ke kita atau bagaimana, Bu? Kalau berdasarkan data saat ini Kota Batu masih tergolong paling rendah tingkat se-Jawa Timur untuk pengguna. Namun perlu diwaspadai sekarang itu beralih mereka ke ganja. Karena kami sudah menemukan dua Malang Raya, terutama BNNK Malang Raya itu sudah menemukan kasus ganja ini sebanyak 2 kilo, hampir 6 kilo.
ganja. Jadi mereka beralihnya ke ganja. Nah, untuk itu karena Indonesia saat ini ya termasuk ya mungkin batu juga, saya belum melihat data otentiknya, tetapi memang untuk Indonesia sekarang lagi mengalami bonus demografi. Bonus demografi, betul. Ya, bonus demografi itu artinya bahwa kalau bonus itu kan hadiah ya, gitu ya. Artinya bonus demografi itu 70% itu usia produktif. 70% usia produktif, usia muda itu mendominasi. Jadi yang 30% itu adalah usia lahir, baru lahir atau balita dengan usia tua. Tapi 70%-nya itu adalah usia produktif. Nah, inilah yang memang menjadi sasaran orang luar, bahwa Indonesia itu memang potensi untuk menjadi pasar. Iya, betul. Potensi untuk menjadi konsumen. Nah, ini supaya masyarakat juga sadar bahwa kita itu sedang diperdaya oleh orang lain. Nah, jangan sampai itu terjadi. Bagaimana? Ya kita imunisasi, kita harus berani menolak, dan keluarga itu harus tanggap terhadap ancaman ini, sehingga menjadi keluarga yang tangguh. Nah, bagaimana menjadi keluarga yang tangguh? Yaitu dibekali dengan iman dan takwa. Itu adalah senjata yang paling ampuh gitu ya. Kalau di Kota Batu sendiri sebenarnya peredaran yang sementara ini paling banyak itu bagaimana untuk prosesnya itu, Bu? Yang paling banyak peredaran masih didominasi sabu dengan ganja. Kalau yang lain tidak terlalu banyak. Mungkin ada pun tidak terlalu banyak, tetapi untuk sabu dan ganja ini yang mendominasi. Kalau modus operandi-nya, Bu? Lewat kiriman paket, dan kalau ganja itu lewat paket dari Medan gitu ya, memang dari Aceh sana. Tetapi kalau untuk sabu itu mereka masih mengambilnya ya di lapas. Masih di lapas yang masih jadi sentra. Iya, masih lapas. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar ataupun juga membaca sebuah kabar, konon di Malang Raya ini sudah ada yang menanam ganja, Bu ya. Bahkan ada yang petani yang tidak tahu, kemudian tanam ini aja karena ini adalah untuk tanaman kesehatan, kan begitu. Benar, Bu? Itu saya belum monitor tentang petani yang menanam ganja itu, saya belum monitor itu. Begitu. Tetapi itu kemungkinan bisa terjadi karena apalagi ya di Batu ini ya, kalau di Batu itu kan apapun yang jatuh itu pasti tumbuh. Iya, betul. Karena kita dikaruniai tanah yang seperti itu. Alamnya yang luar biasa. Potensi alamnya, Ibu. Potensi alam, dan juga mungkin kan ini suhu di Kota Batu itu kan sangat nyaman sedangkali, Bu. Nah, apalagi dengan kondisi yang sekarang juga mungkin sering hujan dan sebagainya, itu kan juga konon katanya ketika orang-orang itu juga memakai itu juga untuk tubuh gitu, Bu. Nah, apakah sasarannya memang banyak ditujukan kepada ya bonus demografi kita, generasi Z itu, Bu, yang sekarang di Batu, Bu? Memang itu, Pak, sasarannya adalah usia produktif. Usia produktif ya. Jadi karena itu 70% ya, usia produktif itu 70%. Nah, ini yang menjadi dasar mereka untuk bagaimana melumpuhkan generasi muda. Nah, ini kan ibarat seperti perang candu dulu. Tahun 50-an itu kan ada namanya perang candu. Yang akhirnya Tiongkok dengan Inggris, Tiongkok dikalahkan karena dikasih terus dilulu dengan candunya itu. Dikasih candu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai itu terjadi pada bangsa kita ini, gitu kan, terutama orang-orang Batu. Nah, maka dari itu saya punya gagasan, punya strategi, punya untuk menangani masalah itu.
kami membuat rehabilitasi terpadu layanan ya. Layanan rehabilitasi terpadu kolaboratif. Ya. Itu yang melibatkan BNN. Bijak Kepriwa itu ya, Pak? Ya, bijak kepriwa. Bijak kepriwa itu dari kata yang kami ambil bijak. Bagaimana kepriwa itu kan bahasa apa itu, bahasa Banyumasan ya, bahasa kepriwe gitu kepriwe, ya, betul. Ya, bijak yang bagaimana. Nah, bijak itu berasal dari BNN dengan kejaksaan, kepolisian, kemudian pemerintah dan swasta. Artinya itu swasta. Singkatan begitu ya. Iya. Keren. Dan kenapa kami, terutama saya ya, membuat rancangan itu karena di BNN punya target untuk merehabilitasi, di kejaksaan juga punya target untuk rehabilitasi yang berkasus hukum atau restoratif justice kasus narkotika. Demikian pula di kepolisian, di Polres juga punya target itu. Nah, ini sehingga kami berkolaborasi, kemudian pemerintah kota juga ada anggaran yang dicantolkan di Kesbangpol. Nah, untuk itu kami berkolaborasi manakala mereka-mereka ini punya anggaran masing-masing, kita kolaborasikan. Dikolektif menjadi satu gitu ya. Termasuk swasta. Nah, kami melibatkan swasta kenapa? Swasta itu kan ada CSR-nya. Betul. Mereka harus menggunakan CSR-nya terutama untuk pencegahan dan deteksi dini. Iya, betul. Deteksi dini, jadi karyawannya itu harus dicekurin gitu loh, salah satunya. Nah, itulah yang kami libatkan menjadi satu atap gitu ya. Untuk layanan terpadu ini, karena di Kota Batu bahkan di Jawa Timur itu untuk rehabilitasi rawat inap itu belum ada, ada, sehingga maaf Bu, sebentar. Berarti kalau tidak ada rawat inap sementara ini ditempatkan di mana Bu untuk rehabilitasinya? Untuk rehabilitasi kami masih kerjasama dengan swasta. Dengan swasta. Tetapi swasta itu kan berbayar. Betul. Nah, untuk BNN rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap itu semuanya tidak berbayar, gratis. Tetapi tempatnya baru di 6 provinsi. Di 6 provinsi. Seluruh Indonesia itu milik dan BNN belum termasuk di provinsi kita. Belum ada. Nah, provinsi Jawa Timur itu baru akan membuat tempat rehabilitasi di Bangkalan, itu baru. Karena ada tanah yang itu yang yang berkasus dulu, itu bermasalah. Yang bermasalah itu yang akan dipakai untuk rehabilitasi. Bu, untuk tempat rehabilitasi menginap itu apakah swasta juga belum memiliki, Bu? Swasta sebenarnya dulu ATF berminat untuk bikin itu kerjasama dengan BNN ini akan lebih baik lagi gitu. Karena saya ada informasi juga beberapa waktu yang lalu, sebenarnya sudah lama, bahwa ada salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah masuk di wilayah Kabupaten Kota Malang sih sebenarnya, tetapi mereka memiliki tempat rehabilitasi yang menginap. Bahkan itu konon katanya kerjasama dengan dinas sosial waktu itu kalau saya tidak salah menduga. Dan apakah peluang-peluang seperti itu nantinya kemudian juga BNN yang berkolaborasi dengan banyak pihak tadi untuk mencoba untuk membuat yang swasta dalam tanda kutip, artinya menyediakan tempat atau bagaimana, kira-kira ada peluang untuk itu nggak Bu? Bisa jadi ada peluang untuk itu. Jadi tetapi untuk sementara ini karena memang tadi itu kami membuat layanannya. Jadi layanan itu tidak harus tempatnya, tetapi kita bisa kerjasama. Nah, berkolaborasi tadi di situ. Kolaborasi tadi, betul. Kerjasamanya sehingga mindset kita supaya tidak selalu tempat yang menjadi masalah, tapi kita bisa kerjasama. Kalau di Kota Batu atau di Kota Malang
sudah ada pihak swasta yang melaksanakan itu dan ada dukungan dari Kementerian Sosial. Itu ada salah satu yang sudah melaksanakan itu. Nah, tinggal mereka itu dapat dukungan dari Kementerian Sosial hanya 50%. Nah, untuk Kota Batu misalnya ada permasalahan itu, kami sudah komunikasi dengan Kesbangpol. Mungkin tahun ke depan, tahun 2023 baru mereka akan menganggarkan itu. Tetapi untuk sekarang kita buat payung hukumnya dulu. Kita buat rumahnya dulu. Ya, itu tadi layanannya antara kelima tadi itu yang kami lakukan, dan kemudian kami juga minta dukungan Ibu Wali. Dan Bu Wali mengapresiasi dan sudah memberikan dukungan, termasuk video sudah dikirimkan. Dan satu hal, nanti kami akan launchingnya di kira-kira tanggal 20 akhir September lah, 28-an September dengan SK Wali Kota. Bu, mulai dari zaman dahulu kala Kota Batu itu kan memang menjadi salah satu kota untuk tetirah. Nah, kalau Bu dikatakan bahwa tetirah itu kan juga sangat bagus untuk program rehabilitasi. Betul. Nah, kira-kira kalau sebagai orang asli Batu kemudian melihat geografi seperti ini, apakah memang Batu itu sangat pas, Bu, untuk kalau kita tempatkan sebagai kota yang bisa ada rehabilitasi secara total? Gitu, Bu. Iya. Kalau melihat suhu cuaca di Kota Batu itu memang pas, tempatnya pas. Dan ya mungkin kalau dibandingkan dengan Jawa Timur memilih Bangkalan karena di sana memang ada tempat peredaran yang cukup besar. Untuk Jawa Timur itu ada di sana. Ada di Madura. Ya, cuman kurang pasnya karena suhunya kurang nyaman. Tapi kalau di Batu, saya pikir orang-orangnya itu akan lebih jernih di sini ketimbang di cuaca yang panas. Apakah ada kriteria khusus, Bu? Ataukah bagaimana kriteria untuk sebuah kota bisa menjadi pusat rehabilitasi kecanduan itu, Bu? Ya, sebenarnya tempat, kemudian SDM itu memang harus dipersiapkan. Nah, kalau SDM kan bisa nanti bersama-sama dengan BNN gitu ya. Kemudian juga perlu bimbingan teknis atau pelatihan yang dilakukan, yang memang selama ini juga dilakukan BNN. Termasuk layanan yang sedang kami buat itu nanti juga akan ada bimbingan teknis bagi petugas yang melayani rehabilitasi tersebut. Oh iya, Bu, monggo, ini ada wedang dulu, Bu, kita minum dulu untuk wedang uwuhnya, karena memang di Among Tani Foundation itu kita punya angkringan, Bu. Nah, angkringan itu juga bisa menjadi salah satu tempat kalau kita ngobrol-ngobrol untuk sosialisasi BNN itu. Saya kalau malam minggu ngobrol di depan. Cuman paling tidak juga sahabat ATM dimanapun juga kalau pengen mungkin dolan ke kami juga menyiapkan angkringan yang ada di depan. Nah, Bu, monggo diunjuk. Terus kemudian ada satu pertanyaan yang agak simpel sebenarnya. Kalau boleh kita memilih antara kita merehab atau kita mencegah, itu lebih bagus yang mana, Bu? Tapi saya akan jawab, tapi saya minum dulu. Karena memang ini salah satu produk kita, wedang uwuh. Ini wedang jahe ya atau apa? Kita menyebutnya wedang uwuh, Bu. Wedang uwuh itu dari bermacam-macam rempah, termasuk salah satunya juga ada jahenya yang ada di sana. Ini pas sekali untuk di Kota Batu yang adem. Cocok, betul, Bu. Suhunya dingin, kalau di luar situ minum ini jadi hangat. Iya, Bu. Dan kita juga ngobrol ini nggak pakai AC, Bu, sudah AC sekali. Makanya monggo kalau berkenan selalu dolan ke Kota Batu. Bagaimana, Bu? Kalau kita boleh memilih, jenengan lebih memilih kita merehab ataukah kita mencegah, Bu? Ya, kalau boleh memilih kita mencegah. Kita harus mengimunisasi. Tetapi ya itu saya katakan kita ini sudah terlanjur. Dulunya lengah. Sehingga sekarang ini sudah pada kondisi darurat untuk Indonesia.
jalan gitu. Kenapa kok lengah, Bu? Lengahnya kenapa enggak dari dulu gitu Oke. ya? Kenapa enggak dari dulu? Ini tahapannya kok sudah istilahnya kondisi darurat ini kan, kalau sudah Presiden menyatakan darurat narkoba, artinya kan semuanya harus angkat senjata ini. Perang Artinya, melawan narkoba. Bahkan konon kalau darurat itu makanan yang haram juga bisa menjadi haram. Konon kalau misal kita akan bawa ke kedaruratan itu. Seberapa jauh sih, Bu, kedaruratan kita, Bu? Ya kalau secara nasional ini ada peningkatan 0,15% secara nasional. Tapi tidak untuk Kota Batu. Ya, kalau Kota Batu sudah saya katakan tadi ya, Batu itu terendah se-Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 17 kabupaten kota yang memiliki BNN. Jadi tidak semuanya. Jadi ada 17 kabupaten kota, di antara 17 itu kita yang paling rendah. Kita yang paling rendah. Tetapi dengan rendahnya ini kita tidak boleh lengah. Maka dari itu yang sudah ada, yang sudah pernah menggunakan, kita rehabilitasi. Kami selalu memberi edukasi ke masyarakat. Jangan takut untuk rehab. Karena kalau rehab datang sendiri ke BNN, itu namanya rehab voluntary, dengan kesadaran sendiri. Beda nanti kalau rehab dengan hasil tangkapan. Atau mungkin karena orang-orang belum berani datang sendiri ke BNN karena takut berurusan dengan kepolisian mungkin, Bu. Kemungkinan gini, Pak. Mereka itu takut rehab ke BNN, oh jangan-jangan aku nanti begitu datang ke sana terus dipenjara, malah ditangkap. Betul. Itu tidak akan terjadi. Jadi yang datang dengan kesadaran sendiri, kami tidak akan melihat masa lalunya dia sebagai apa. Yang penting kami merehab. Jadi pertanyaan pun itu nggak akan melebar kemana-mana. Jadi hanya urusan rehab yang kami tangani dan dijamin tidak dipidanakan. Termasuk juga dijamin identitasnya, Bu, ya? Iya, tapi beda. Ketika dia lagi pakai lalu ketangkap, itu harus tetap proses hukum. Sekalipun dia kategori pengguna misalnya. Nah, kadung itu proses hukum namanya. Nanti pun kalau ada rekomendasi rehab, itu namanya rehab compulsory dengan tangkapan gitu. Nanti akan diajukan oleh penyidik untuk di asesmen, namanya asesmen terpadu. Nah, makanya ini tim nanti akan turun, yang asesmen itu akan melihat apakah dia hanya pengguna ataukah dia pengguna dan pengedar. Nah, itu akan beda perlakuannya gitu. Jadi kalau yang murni pengguna akan kita proses sesuai dengan alur hukumnya. Nanti penyidik akan menghentikan proses hukumnya, lalu direkomendasikan untuk rehab. Tetapi ini nanti ada putusan dari ini juga, dari pengadilan. Iya, dari pengadilan berapa itu nanti potong masa tahanannya. Dia harus melakukan rehab. Kalau sementara ini ada berapa yang sudah direhab oleh BNN Kota Batu, Bu? Kami target rehab itu sekitar 10 orang dan ini sudah lebih dari itu. 10 orang dalam waktu 1 bulan? 1 tahun. 1 tahun 10 orang. Kami target 10 orang, tapi sekarang sudah 15-an orang. Kemampuan jenengan untuk bisa merehab sampai berapa orang, Bu? Masih tetap bisa merehab dengan rehab voluntary, yang datang sendiri itu tetap kami bantu untuk rehabilitasi, tapi rawat jalan. Untuk rawat inapnya kita tetap kirim ke, kalau memang asesmennya harus rawat inap, kalau keluarganya mau direhab gratis, itu yang terdekat adalah di Bogor, di Lido milik BNN. Di Bogor. Nah, apakah itu juga ada proses bayar dan lain-lain, Bu? Tidak. Semuanya ditanggung oleh? Semuanya ditanggung BNN. Cuman biaya pengantaran ke sana yang tidak ada pada DIPA kami, itu yang biasanya dibantu oleh pemerintah kota yang tadi kolaborasi melalui Kesbangpol. Nah, di sana menganggarkan biaya pengantaran itu. Nah, ini tadi pentingnya kolaborasi itu begitu. Jadi kami sampaikan
bahwa kami tidak ada biaya pengantaran, tolong pemerintah kota anggarkan untuk biaya pengantarannya. Siapa nanti dari Kesbangpol yang akan mendampingi ke sana, monggo. Pokoknya gitu. yang penting ini masyarakat Kota Batu, kemudian mau rehabilitasi rawat inap, kalau memang rekomendasinya rawat inap, ya yang terdekat sementara ini di Bogor. Kami punya 6 balai rehabilitasi, itu salah satunya adalah Bogor, Lido, kemudian Badoka, Sulawesi Selatan, kemudian Samarinda, kemudian ada di Batam, kemudian ada di Deli Serdang, satu lagi ada di Lampung. Dan 6 itu. Dan kita masih punya di Bogor saja gitu. Iya, yang dekat Bogor. Bu, kalau seandainya ada warga, Bu, yang menginginkan keluarganya direhab, prosesnya bagaimana itu, Bu? Yang voluntary tadi, yang dengan kesadaran sendiri, langsung aja datang ke BNN. Langsung datang ke BNN. Di sana ada klinik, kemudian nanti akan di assessment, kemudian apakah dia ini asesmennya hasilnya tadi, apakah dia ini kategori sedang, ringan, ataupun kategori yang sudah pengguna rutin. Pengguna rutin itu namanya sudah kecanduan gitu ya, karena rutin pakai gitu. Nah itu nanti akan ada asesmen. Kalau dia memang dinyatakan hanya rehab rawat jalan, cukup BNN BNN Kota Batu atau BNN Kota se-Indonesia yang akan menangani masalah ini. Tapi kalau dia sudah kategori tadi itu pengguna rutin atau pecandu yang dia harus direhabilitasi rawat inap, kalau memang keluarganya menginginkan rehab yang gratis di sana tadi, tapi di sini ada rehab berbayar, rawat inap berbayar, dapat bantuan dari Kemensos yang 50%. 50% di mana itu, Bu? Saya tidak sebutkan dulu. Tetapi ada di sini. Ada di sini, nanti kami akan MOU dulu. Sip. Bu, ini tadi kan kita ngomong antara rehab, kemudian satu lagi adalah pencegahan. Kalau dari sisi pencegahan, Bu, yang dilakukan BNN Kota Batu sementara ini apa, Bu? Kami banyak hal ya untuk melakukan pencegahan itu, mulai dari SD itu juga sudah kami edukasi untuk pola hidup sehat gitu ya. Terus kemudian waspada dengan orang-orang yang menitipkan sesuatu untuk diantarkan, karena anak-anak itu biasanya persepsi mereka para pengedar itu anak-anak ini susah dijerat hukum gitu. Tapi anak-anak ini kalau dititipi sesuatu, dikasih uang berapa gitu kan senang sudah. Nah ini hati-hati juga kepada orang tua. Nah kemudian kami juga melakukan di sekolah-sekolah pada saat upacara. Nah ini sekarang ini sudah mulai terbuka ya, sekolah sudah aktif kembali. Itu kami lakukan melalui upacara yang itu memang media yang gratis, tidak harus mengundang, tapi efisien kita bisa juga karena sudah banyak sekali. Hadir ke sana langsung untuk melakukan itu. Dan kami ada Simoru itu si mobil biru, itu keliling terus. Memiliki mobil keliling, Bu, ya? Itu bisa untuk P4GN ya, pencegahan tadi, bisa juga untuk cek urin kepada masyarakat yang mendadak gitu dadakan. Karena di situ dilengkapi ada toiletnya juga gitu. Jadi kalau mau cek urin langsung di tempat gitu ya, bisa itu dilakukan. Itu salah satu pencegahan. Kalau untuk generasi muda, Bu, yang lebih spesifik? Iya, kami selalu mengedukasi mereka untuk disibukkan dengan kegiatan, sehingga waktu-waktu luang itu jarang terjadi. Dan kami juga ada pembinaan untuk program ketahanan keluarga, itu juga edukasi kepada orang tuanya, juga kepada anaknya yang ini sedang berkonflik.
Oke. Biasanya juga menyerang anak-anak yang seperti itu ya kan? Ini antara orang tua dengan anak yang punya masalah di dalamnya, kami hadirkan untuk diberi program ketahanan keluarga tadi. Jadi nanti akan dilatih belajar bersama antara orang tua dengan anak, saling memahami, dilatih untuk komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, dan menyadarkan kembali bahwa oh ternyata saya selama ini keliru. Kalau memarahi anak di depan teman-temannya, padahal anak saya sudah mulai usia perkembangan misalnya. Nah itu rata-rata mereka di situ akhirnya ya pada belajar bareng, nangis bareng, akhirnya sadar semuanya, sama-sama sadar. Gitu. Bu, itu tadi kan kita ngomong senengnya gitu. Saya yakin bahwa ketika di tengah pekerjaan Bu Dewi ini juga pasti banyak sekali sisi-sisi yang nggak mengenakan itu. Kira-kira apa saja Bu yang kendala-kendala jenengan Bu? Yang saya alami selama di Batu ini, saya belum pernah mengalami yang tidak mengenakan. Semuanya kayaknya. Tapi jangan dipikirkan bahwa Batu itu tidak ada masalah Bu ya? Enggak begitu. Cuman artinya kalau secara pribadi yang lalu-lalu itu, kalau saya masih di Tarakan itu banyak sekali HP saya itu terima teror. Ya. Kaca-kaca mobil sempat pecah dan sebagainya, itu sering kali karena di sana memang memang tingkat kerawanannya sangat tinggi ya. Dibandingkan dengan di Kota Batu. Ya mungkin karena di sana lebih banyak peredarnya ya kalau dibandingkan pemakai. Kalau di sini kan mungkin masih di level pemakai yang konon ya katakan jaringannya tidak sekuat yang mungkin ada di sana dan sebagainya. Kalau di sana kan jaringan internasional. Iya, karena perbatasan juga betul. Regional aja kalau di sini ya. Gitu. Yang terdekat yang kemungkinan akan dilakukan BNN Bu? Ya ini akan launching layanan rehabilitasi terpadu kolaboratif. Keren, dan itu nanti yang insya Allah ada juga yang launching layanan. Nanti saya akan meminta Bu Wali untuk meluncing ini. Oke, bulan ini atau? Bulan ini, akhir bulan. Akhir bulan ini, baik Bu. Sebelum kita berpisah Bu, mungkin ada sesuatu yang Ibu mungkin sampaikan kepada masyarakat Kota Batu Bu? Iya, kepada masyarakat Kota Batu, kita jangan lengah terhadap para penjajah ya. Penjajah tanpa wajah. Saya mengatakan penjajah tanpa wajah karena gerakannya nyata tetapi orangnya tidak kelihatan. Nah, ini kita harus bisa mengimunisasi keluarga kita. Jangan sampai kita diperdaya oleh orang lain, kita akan diperbodoh oleh orang lain sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah. Kita harus menjadi orang yang kuat, imun terhadap peredaran narkotika. Harus berani menolak tidak menggunakan narkotika. Harus berani berkata harus tidak. Harus berani rehabilitasi untuk pemulihan. Dan rehabilitasi gratis, tidak berbayar. Baik, Ibu Dr. Hajah Agus Suryadewi MPD, Kepala BNN Kota Batu. Terima kasih rawuhnya di studio ATF. Semoga tidak bosan kalau kita ngobrol kembali, dan semoga upaya keras BNN segera menunjukkan perkembangan yang demikian dahsyat, bahkan bisa menjadikan kota wisata Batu yang zero kasus narkoba. Terima kasih Ibu sekali lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan salam untuk teman-teman di BNN semuanya. Baik sahabat, kita berpisah, kita ketemu lagi di topik yang akan datang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.